Sekarang, semua prajurit di dalam cekungan ruang angkasa yang kacau itu terpesona. Mereka tampak seperti telah kehilangan akal sehat. Baik prajurit pria maupun wanita, pikiran mereka dipenuhi oleh pesona Xiao yang menawan. Itu adalah kekuatan jahat yang menawan yang tidak dapat dijelaskan. Itu menyerang jiwa tuan rumah dan laut kesadaran orang-orang secara langsung. Mereka terpengaruh dan tidak dapat melawan. Xian dilanda kepanikan. Dia tidak berani berhenti, berbalik dan berjalan pergi dengan wajah tegas. Jika fluktuasi asal di kepalanya tidak menyentuhnya dan jika dia tidak dapat melihat kekuatan misterius itu, altar jiwanya juga akan diserbu. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Xiao telah menggunakan kekuatan tak kasat mata untuk melepaskan kesadaran jiwa yang luar biasa dan mengganggu kepala orang-orang, memikat jiwa tuan rumah mereka dan membingungkan mereka semua. Di antara kerumunan ini, hanya dia yang menyentuh kekuatan magis itu. Dia telah mengenali serangan jahat itu sehingga dia dapat mundur tepat waktu. Dia tidak berani berlama-lama. Saat mundur, rekan jiwanya menciptakan hubungan dengan Grace Mainland. Dia ingin menggunakan kesadaran jiwa untuk menciptakan lorong ruang angkasa. Swiss. Sebuah pintu cemerlang seperti galaksi muncul di belakangnya. Di dalam pintu, ada sekilas samar laut tak berujung yang luas. Sebagai pemilik Grace Mainland, dimanapun dia berada, dia bisa kembali ke planet itu kapan saja. Itu adalah kekuatan supernatural unik dari para prajurit yang menyatu dengan Origins. Bagaimanapun, Chang Yun dan Audrey memiliki level rendah dan mereka tidak tahu kekuatan ruang Upanishad sehingga mereka tidak bisa melakukan itu. Namun, Xian tahu dewa-dewa bisa melakukan itu. Dia bertanya-tanya apakah dewa-dewa telah mengambil kesempatan untuk kembali ke benua dewa kuno atau tidak. Karena para prajurit di sini terpesona, mereka akan jatuh ke dalam bahaya yang mengerikan. Xian mengerti bahwa di wilayah dan basis kultivasinya, meskipun dia telah memahami kekuatan misterius itu, dia tidak bisa membalikkan seluruh situasi di sini. Selain itu, di antara gerombolan orang ini, dia hanya peduli pada Xiao. Namun, Xiao adalah biang keladi dari semua ini. Itu benar-benar lelucon sang pencipta. Dia ingin menghindari bahaya untuk saat ini. Setelah membuka pintu, dia hendak melarikan diri ke Grace Mainland. Lingkaran cahaya di mata Xiao berputar. Dia menatapnya dari kejauhan, wajahnya terkejut. Dia penasaran bagaimana dia bisa menyingkirkan pesona jiwa itu. Namun, dia bisa mundur dengan tegas. Setelah tubuh asli ular raksasa itu bersatu kembali, Xiao selalu tanpa emosi. Namun sekarang, dia berubah. Dia tampak bersemangat seolah-olah dia akhirnya menjadi makhluk nyata, lincah dan emosional. Melihat Xian ingin pergi, dia mengiriminya pesan lagi. Mengapa kamu harus pergi? Apakah aku akan memakanmu? Ada begitu banyak orang di sini, tetapi aku tidak akan membunuhmu. Hanya kamu. Tidak bisakah kamu tinggal bersamaku? Suaranya dan fluktuasi energi jiwanya identik dengan Xiao yang asli. Rasanya seperti jiwa dan kesadarannya telah kembali padanya. Namun, Xian tidak berani mempercayainya. Dia tidak menjawab, mematikan laut kesadarannya dan tetap diam. Dia mencoba melarikan diri. Mata indah Xiao menjadi dingin. Dia mendengus dan dengusannya tampaknya membawa energi jahat tak berujung yang dapat mengubah fluktuasi energi ruang. Pintu cahaya yang baru saja dibuat Xian disegel oleh lapisan cahaya. Sekilas laut tak berujung di balik pintu memudar. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Xiao tampak tidak senang. Wajah Tianxie dingin dan gelap. Ia berubah menjadi cahaya pelangi tanpa menunggu perintah Xiao. Ia meluncur melewati kelompok ahli klan dewa dan Xuan He untuk mencapai Xian guna menangkapnya. Xian ketakutan. Ia akhirnya menenangkan diri di saat kritis. Aliran pikiran terus-menerus melintas di kepalanya. Ia menyadari bahwa sendirian, bertahan hidup akan sulit. Pada saat ini, Xiao begitu aneh dan jahat. Tidak ada yang bisa melawannya sendirian. Jika ia ingin menyingkirkan Xiao, ia harus membuat semuanya kacau. Ia membutuhkan lebih banyak orang. Ia mengambil keputusan segera setelah pikiran ini muncul di kepalanya. Ia menyentuh glabelanya. Kesadaran jiwanya berubah dan beriak seperti gelombang air yang tak terlihat. Kesadaran jiwanya dilengkapi dengan sesuatu yang dingin dan jernih yang khusus untuk memurnikan jiwa dan membangkitkan pikiran. Kekuatan yang ia dapatkan persis seperti milik Xiao.
Itu adalah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh makhluk-makhluk absolute beginning. Seperti dugaannya, kekuatan magis ini berhasil. Kesadaran jiwa dengan energi beku meresap ke altar jiwa Audrey yang berdiri paling dekat dengannya. Audrey terkejut. Dia terbangun. Tubuhnya yang anggun bergetar sedikit saat dia berteriak, "Apa yang terjadi?" Kesadaran jiwanya berkembang pesat. Segera, Xuan He, Adele, dan Frederick terbangun. Dia juga telah membangunkan para ahli klan dewa. Mereka semua mengubah wajah mereka dan mengumpulkan energi untuk membuat segel dan penghalang untuk melindungi altar jiwa mereka. Mereka tahu bahwa Ziyao baru saja menguasai pikiran mereka. Kali ini, mereka belajar dari kesalahan mereka. Semua mencoba menutupi laut kesadaran dan altar jiwa mereka untuk mencegah jiwa mereka diserang sekali lagi. Xian, apa yang terjadi? Audrey terbangun lebih dulu. Xian adalah orang pertama yang dilihatnya. Dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa Xian adalah orang yang telah menyelamatkan mereka. "Tianxie, kau gila." Xuan He mencibir, berubah menjadi sungai darah yang panjang dan melesat ke arah Tianxie. Pada saat ini, Tianxie ingin menangkap Xian. Xuan He menemukan bahwa hanya Xian yang dapat menghancurkan pesona jiwa Ziyao. Dia tahu bahwa jika mereka mendapatkan Xian, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Karena itu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membantu Xian. Banyak orang juga memahami hal ini. Frederick, Lady, dan Azure Dragon tersentuh. Mereka berkumpul di sekitar Xian untuk mencegah Tianxie mendekati dan mengendalikan Xian. Lindungi anak itu. Adele bingung sejenak sebelum dia bisa menguasai dirinya. Dia meneriakkan perintahnya. Para prajurit Imperial Dark Tribe bergerak dan mengepung Xian. Bersama dengan Xuan He, mereka menciptakan tekanan pada Tianxie. Cahaya pelangi di sekitar Tianxie membentang tanpa henti. Sinar cahayanya berderik aneh seolah-olah mereka adalah serangga yang berkomunikasi satu sama lain. Cahaya ilahi luar angkasa itu persis seperti yang dikendalikan Ziyao. Aura mereka mirip dengan api surga Origin. Mereka jauh lebih kuat dan misterius daripada kekuatan cahaya Upanishad milik klan dewa. Swosh, swosh, swosh. Mata Xuan He berubah merah. Sungai darah kental keluar dari matanya dan sejajar satu sama lain. Bau darah yang kental terpancar. Sungai darah menggelembung deras. Setiap kali satu gelembung meledak, ia mengirimkan aliran ki darah. Ki darah berkumpul dan mengembun, menciptakan naga darah. Ia memiliki aura yang tenang dengan momentum yang dapat membawa semua makhluk menuju kematian. Vitalitas muncul dari dalam sungai darah. Kematian dan kehidupan tidak saling menyerang, tetapi kekuatan kehidupan telah memicu kekuatan kematian dan meningkatkan medan magnet kematian ke puncaknya. Cahaya pelangi tak berujung yang dilepaskan Tianxie tertutupi oleh sungai darah Xuan He. Wajah Tianxie tidak berubah saat dia berbicara dengan samar. "Xuan He, kekuatan kita setara. Tapi sekarang, kau jauh di belakangku." Cahaya pelangi itu seperti naga yang berjuang di jurang yang dalam, mencoba bergerak melalui sungai darah dan menuju Xian. Petui, Xuan He menyemburkan darah. Darahnya mengembun di udara dan menciptakan bor darah yang berkilauan. Energi kehidupan terpancar sangat banyak dari bor itu. Pengorbanan darah. Xuan He mengeluarkan jiwa bernada rendah. Sungai darah itu seperti panci mendidih atau kolam lava dengan begitu banyak gelembung darah yang meledak. Darah merah dengan aura pembunuh yang pekat di matanya muncul. Naga itu memiliki energi kehidupan yang tangguh yang kemudian melesat keluar dari sungai darah, meraung tak terdengar dan menuju untuk menggigit Tianxie. Tianxie tidak terpengaruh. Energinya berfluktuasi lalu ia meledak menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Ia muncul di belakang Xian dan mengangkat tangannya untuk meraih Xian. Maju. Xian masih tenang. Ia menyemprotkan darah ke pedangnya yang berdarah. Seketika, semua mata di pedang itu terbuka. Mereka menjadi seperti serangga jahat yang merayapi pedang dan memperkuatnya. Mata itu berubah menjadi sinar darah yang tajam dan langsung menusuk Tianxie. Setelah bentuk hidupnya berubah drastis, darahnya bukan lagi darah iblis abadi. Itu adalah sesuatu dengan kemampuan magis yang berbeda yang belum dapat ia pahami. Darahnya sekarang membawa kekuatan yang tidak diketahui, yang membuat aura dan energinya satu tingkat lebih kuat daripada darah iblis abadi. Itu seperti perbedaan antara darah manusia dan darah iblis abadi.
Darah itu memiliki lebih banyak fitur yang belum ia pelajari. Jadi, ketika mata berdarah itu terbuka, energinya langsung meroket. Boom! Sebuah ledakan yang mengguncang bumi pun terjadi. Pedang darah itu berubah menjadi mata darah dan menghantam dada Tianxie dengan keras. Tulang-tulang Tianxie meledak. Dia tidak terlihat tenang dan santai lagi. Melihat mata besar di dadanya, dia tercengang. Pelindung daging, Xian berteriak dalam hati. Perisai berdarah itu seperti bunga aneh yang mekar di tubuhnya, yang dengan cepat membuatnya. Sementara kesadaran jiwanya berubah, dia berubah menjadi tubuh yang baru saja dia kembangkan. Paku-paku yang menakutkan muncul. Punggungnya retak dan sepasang sayap tulang besar mencuat dari retakan itu. Cakarnya tumbuh setajam pedang. Darah di tubuhnya sekarang seperti anggur yang kuat yang membakar yang memberinya aliran energi penghancur bumi dan mengalir deras melalui pembuluh darahnya. Darah, daging, tulang, dan bahkan organ dalamnya terus mengalir deras. Pada saat ini, Xian yakin bahwa dia bisa melawan ahli alam abadi. Mata darah di dada Tianxie bersinar dalam cahaya darah jahat, yang seperti paku landak yang menusuk dada Tianxie. Tianxie tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Dia mengubah raut wajahnya dan berteriak, "Aku tidak menyangka bentuk kehidupanmu akan mencapai level Bloodthirsty sekarang. Bagus sekali, kau layak menjadi penerusnya." Degup, degup, degup. Jantung Tianxie berdetak kencang seperti ledakan planet. Energi yang melonjak yang dimilikinya dapat dibandingkan dengan ahli di langit ketiga alam abadi. Mata darah itu langsung menjauh seperti bola karet. Energi yang dahsyat itu datang seperti lautan yang mendidih dan mengikuti mata darah itu untuk menutupi Xian. Pada saat ini, ancaman yang dilancarkan Tianxie dapat dibandingkan dengan Brian sang dewa penguasa atau kepala pengendali jiwa Ming Hao. Itu benar-benar luar biasa. Beraninya kau, Frederick, Lady, dan Azure Dragon meraung bersamaan. Mereka segera bertindak dan melepaskan kekuatan magis. Xiao mengamati semuanya dari singgasananya di atas mahkota kekaisaran di kepala tuan rumah Hui. Matanya yang indah menatap Xian. Tangannya mengepal. Dia tampak tersentuh. Sepertinya Xian dalam bentuk pertarungan barunya dengan energi misterius telah membuatnya mengingat sesuatu. Tianxie telah memakan Caesar, Ling Xiang, dan Lorraine di istana bawah tanah rahasia kamar dagang tsunami untuk meningkatkan wilayah kekuasaan dan kekuatannya. Sekarang, dia sama kuatnya dengan dewa penguasa atau Ming Hao. Kekuatan yang dia gunakan sama sekali tidak biasa. Tidak seorang pun akan berhasil menghadapi Tianxie sendirian. Akan tetapi, Frederick, Lady, dan Azure Dragon telah bergandengan tangan dengan Xuan He. Jadi meskipun Tianxie memiliki kekuatan yang mengguncang bumi, dia tetap harus berjuang. Tianxie, kau diam-diam bekerja sama dengan alien untuk merencanakan melawan dunia kita. Kau pantas mati 1000 kali. Lady bergemuruh. Sinar petir dan bola yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Tianxie tanpa henti. Konyol, Tianxie mencibirkan bibirnya dan berkata dengan dingin. Aku bukan dari duniamu. Nyonyaku menciptakanku seperti bagaimana Desolate menciptakan Bloodthirsty. Aku memasuki duniamu, Desolates Incipient Extend, untuk bersiap membangunkan nyonya. Mendengarnya, semua orang terkejut. Mata mereka menunjukkan keterkejutan. Apa yang baru saja dikatakan Tianxie kepada mereka begitu menakutkan. Hingga saat ini, identitas Bloodthirsty masih menjadi misteri yang telah lama coba diungkap oleh banyak orang namun sia-sia. Tianxie berkata bahwa Desolate telah menciptakan Bloodthirsty. Bagaimana mungkin? Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pelangi melesat keluar dari tubuh Tianxie dan menghancurkan bola-bola petir yang diciptakan Lady. Dia berkata dengan wajah garang, jadi, kau tidak percaya padaku, tidak bisakah kau memikirkannya? Pada saat ini, Xuan He dan Frederick telah berkumpul di dekat Xian dan menggunakan kemampuan terbaik mereka untuk melindunginya dari bahaya. Mereka semua menyadari bahwa Xiao dapat menggunakan kekuatan misterius itu dengan jahat untuk menyusup ke altar jiwa orang-orang untuk merenggut pikiran mereka hanya dalam sekejap mata. Hanya Xian, orang lain yang memiliki kekuatan seperti itu, yang dapat memulihkan pikiran mereka yang sehat. Dengan demikian, Xian yang aman dan sehat akan menjadi kunci pertempuran ini. Dia adalah perisai efektif yang dapat mereka gunakan untuk melawan Xiao. Jika kau mengatakan bahwa Devor telah menciptakan Bloodthirsty, kita bisa membelinya. Pada saat ini,
Wajah Si Yan dingin dan tegas. Baju besi darah itu pas di tubuhnya. Sepertinya ada bunga merah aneh yang mekar di dadanya. Sepasang sayap tulang mengepak di belakang punggungnya. Energi yang naik di tubuhnya bisa menghancurkan seluruh dunia. Mata berdarah yang berubah dari pedang darah itu diam-diam muncul di atas kepalanya. Cahaya darah berkilauan di mata berdarah itu, terus-menerus melepaskan energi jahat yang dapat memengaruhi laut kesadaran orang-orang. Mata indah Audrey menunjukkan rasa takutnya yang tidak diketahui. Dia menatapnya, bibirnya sedikit terbuka. Rupanya, dia sangat ketakutan. Adele, ibunya, dan para prajurit suku kegelapan kekaisaran juga ketakutan dan memandang Si Yan dengan aneh. Mereka belum pernah melihat tubuh Si Yan setelah transformasi baru-baru ini. Pada saat ini, mereka terguncang keras. Semua merasa tidak aman. Medan magnet kehidupan yang melonjak dari tubuhnya begitu besar sehingga mereka telah menaklukkan yang lain. Mereka merasa sangat putus asa sehingga mereka tidak memiliki cara untuk melawan. Itu seperti ketika mereka menghadapi Bloodthirsty tahun itu. Itu seperti makhluk tingkat rendah yang melihat makhluk tingkat tinggi untuk pertama kalinya, secara naluriah akan mengenali perbedaannya. Xuan He, Frederick, dan Azure Dragon berhenti menyerang Tianxie. Mereka memasang wajah serius. Mata mereka berbinar saat mereka menunggu Tianxie menjelaskan lebih lanjut. Sebagai pemimpin pasukan Bloodthirsty, Xuan He dan Frederick tidak mengetahui identitas Bloodthirsty. Sebelumnya, Ming Hao telah menebak bahwa Bloodthirsty adalah kombinasi garis keturunan dari 4 makhluk besar. Namun, itu hanya tebakannya yang belum terbukti. Tianxie memiliki hubungan dekat dengan Hui. Karena Hui adalah salah satu makhluk awal mutlak, itu pasti telah memberi tahu Tianxie banyak informasi dari era itu. Mereka memiliki firasat bahwa Tianxie akan memberi tahu mereka kebenaran tentang identitas Bloodthirsty. Tianxie menoleh dan menatap Xiao untuk meminta pendapatnya. Xiao mengangguk dengan arogan. Tianxie membungkuk hormat padanya. Kemudian, dia berbalik dan tersenyum santai. Desolate terluka parah. Tubuhnya terbagi menjadi 5 bagian. Desolate adalah otaknya. Grace Mainland, God Bless Mainland, Ancient God Continent, dan Ancient Demon Continent adalah 4 klon, 4 individu. Masing-masing dari keempat individu ini masing-masing telah menciptakan God Clan, Immortal Demon Clan, Heavenly Monster Tribe, dan Imperial Dark Tribe. 10.000 tahun yang lalu, para pendahulu dari 4 ras besar telah memasuki Desolate dan mencoba menjinakkannya. Sebenarnya, itu adalah operasi dari 4 klon dalam upaya untuk mengganti otak. Mereka gagal pada akhirnya. Bertahun-tahun kemudian, keempat klon Desolate mulai bertarung satu sama lain. Mereka telah merangsang 4 makhluk besar untuk bertarung di dalam Incipient Extend Desolate. Mereka ingin mengubah tempat ini menjadi perang yang tak henti-hentinya yang akan menghancurkan area bintang. Itu akan membuat Incipient Extend lebih berat dan memperpanjang waktu untuk membangunkan otak. Kali ini, semua orang fokus mendengarkan Tianxie. Tidak ada yang mengambil tindakan. Karena apa yang dibicarakan Tianxie terkait dengan misteri dan variabel dunia ini. Hal-hal ini telah mengganggu mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang ingin tahu penyebabnya. Keempat klon lainnya telah gagal 10.000 tahun yang lalu. Desolate membunuh mereka semua. Desolate kemudian menyadari bahwa jika terus membiarkan keempat klon bertindak gegabah, sesuatu akan terjadi dan Desolate tidak akan mampu mengendalikannya. Kemudian ia menggunakan darah dari keempat pendahulu untuk menciptakan Bloodthirsty. Darah Bloodthirsty membawa keunggulan dari 4 makhluk agung, yang mendekati darah sempurna makhluk-makhluk di era awal mutlak. Desolate menciptakan Bloodthirsty karena ingin menggunakan Bloodthirsty untuk menghancurkan 4 klan agung. Ia ingin menggunakan Bloodthirsty untuk menggabungkan klon dengan otak inangnya untuk akhirnya membangunkannya. Sayangnya, saat Desolate memberikan kekuatan Upanishad kepada Bloodthirsty, orang yang baru saja memperoleh kesadaran, Devor menyerang mereka. Devor adalah lautan darah, tanah suci kekuatan Bloodthirsty. Itu tampak seperti jurang gelap. Ia juga salah satu makhluk Absolute Beginning dan merupakan musuh bebuyutan Desolate. Devor telah memanfaatkan kesempatan itu saat Desolate melemah setelah menciptakan Bloodthirsty untuk memberikan Bloodthirsty kekuatannya Upanishad. Kekuatan utama Devor Upanishad adalah Devoring. Dengan 8 kekuatan jahat besar Upanishad,
Devor ingin menggunakan Bloodthirsty untuk menghancurkan makhluk-makhluk itu dan incipien extend milik Desolate. Bloodthirsty adalah kunci pertempuran yang terjadi miliaran tahun antara Desolate dan Devor. Desolate ingin menggunakan Bloodthirsty untuk menyatukan kembali otak inang dan klon untuk bangun. Namun, Devor telah menyergap mereka. Devor telah memberikan Bloodthirsty kekuatannya Upanishad juga. Pelatihan Desolate dan kekuatan Devor Upanishad telah membuat Bloodthirsty tampak seperti kilat yang melintasi langit dan melampaui 4 makhluk besar. Tepat di awal, Bloodthirsty telah membantai orang di mana-mana dan membunuh begitu banyak orang. Dengan kekuatan Devouring Upanishad, ia telah mengumpulkan energi dan mencapai tingkat yang sangat tertinggi. Bloodthirsty sangat berbakat. Setelah itu, tanpa seorang guru, ia masih bisa merasakan dan mengendalikan energi gelap yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk dari era awal mutlak. Perlahan-lahan, ia menyadari arti keberadaannya. Ia menyadari bahwa ia hanyalah kunci dalam pertempuran antara Desolate dan Devor. Maka, Bloodthirsty menjadi tidak biasa di tahap selanjutnya. Dia tidak membunuh lagi tetapi mulai merekrut murid dan menciptakan pasukannya. Dia ingin memberontak terhadap segalanya. Di tahap terakhirnya, Bloodthirsty telah melampaui alam abadi. Dia telah menjadi makhluk yang dapat dibandingkan dengan makhluk-makhluk dari era awal mutlak. Dia ingin menyingkirkan pengaturan Desolate dan Devor. Dia ingin terbang keluar dari alam semesta ini. Namun, Devor telah mengurungnya. Pada akhirnya, dia bertarung dengan Devor. Meskipun dia telah melukai Devor, dia juga terluka. Saat dia sangat lemah, Desolate menyerangnya. Desolate telah membuat sang dewa bergandengan tangan dengan banyak ahli untuk menghancurkannya sepenuhnya. Setelah 100.000 tahun, Bloodthirsty adalah ahli pertama di incipien extend ini yang melampaui segalanya untuk berlaga di lautan bintang. Dia telah mempelajari energi gelap. Dia memperoleh kemampuan untuk menghancurkan dunia ini sepenuhnya. Jika takdirnya tidak berakhir di sini, dia pasti berhasil. Tian Xie berbalik dan menatap Xiao dengan penuh hormat. Dia menoleh ke yang lain dan melanjutkan, Nyonyaku telah menerima kerusakan terburuk. Dia tidak dapat bersaing dengan Desolate dan Devor sejak awal. Namun, dia telah memanfaatkan kesempatan itu ketika Desolate dan Devor telah bertarung satu sama lain selama miliaran tahun tanpa henti dan keberadaan Bloodthirsty telah merusak Desolate dan Devor untuk membuat mereka tidak aktif. Jadi, di alam semesta yang luas ini hari ini, Nyonyaku adalah ahli sejati. Selama kalian melayani Nyonyaku, dia akan memaafkan kalian karena telah melanggarnya. Kalian bisa melepaskan diri dari dunia ini. Miliaran tahun telah berlalu dan Desolate dan Devor telah bertarung tanpa henti. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Frederick terkejut. Tian Xie tersenyum meremehkan. Tanah suci Bloodthirsty Forces milikmu adalah jurang gelap. Itu adalah kesadaran Devor, sama seperti saat kau menggunakan kesadaran jiwa untuk menyusup ke incipien extend milik Xuan He untuk mengacaukannya dan menghancurkannya. Kau mengerti sekarang? Frederick terdengar tercengang. Jurang gelap Bloodthirsty Force kita adalah kondensasi dari kesadaran jiwa Devor. Devor telah menyusup ke incipien extend milik Desolate dari alam semesta lain. Benar, setiap pertempuran di level mereka bisa berlangsung selama miliaran tahun. Baiklah, aku bisa mengatakannya seperti ini. Mereka terlibat dalam pertempuran sampai sekarang. Metode pertempuran mereka adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita pahami. Bloodthirsty hanyalah sepotong kecil musik dalam pertarungan mereka, jelas Tian Xie. Semua orang ketakutan. Kalau dipikir-pikir, jurang gelap, yang merupakan kesadaran jiwa Devor, telah menyusup ke incipien extend milik Desolate. Kedua makhluk yang tidak diketahui berapa lama keberadaannya itu bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan para prajurit di sini hanyalah makhluk-makhluk kecil yang tinggal di dalam incipien extend milik Desolate. Mungkin saja ketika makhluk-makhluk absolute beginning seperti Desolate atau Devor melihat mereka, mereka mengira bahwa mereka sedang melihat beberapa serangga atau semut di dalam incipien extend mereka. Itu adalah bom yang meledakkan pikiran mereka. Tian Xie telah menjelaskannya kepada mereka dengan sederhana dan terus terang. Xian memahaminya dengan baik. Sementara pikirannya berubah, kesadaran jiwanya bergerak melalui incipien extend yang seperti galaksi. Dia meluncur melalui banyak area bintang. Wajahnya sekarang menahan senyum yang dipaksakan.
Jika dia hanya setetes air hujan atau serangga kecil di incipient extent seseorang dan orang itu dapat melihat setiap tindakannya, betapa bersedihnya dia seharusnya. Tidak heran Bloodthirsty mempertaruhkan nyawanya untuk memberontak dan menyingkirkan segalanya. Dia ingin menghancurkan kurungan ini. Sayangnya, Desolate telah menciptakan Bloodthirsty. Itu adalah kesengsaraannya yang paling mengerikan dan juga alasan mengapa dia gagal. Sama seperti hari ini, dia telah menyatu dengan Grace Mainland dan mampu mengamati keributan setiap makhluk di Grace Mainland. Dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan anggota suku monster surgawi. Itu karena dia belum menyatu sepenuhnya dengan Grace Mainland. Jika dia benar-benar menyatu dengan Grace Mainland Origin, dia bisa menjadi seperti dewa-dewa yang dapat mengendalikan kehidupan setiap anggota suku monster surgawi. Xian akhirnya terbangun, benar-benar terbangun. Akhirnya, dia tahu mengapa sebelum Bloodthirsty kehilangan nyawanya dan mengapa kata-kata terakhirnya adalah meminta Xuan He, Xuan San, dan Lao Luo untuk menemukan penerus di alam semesta lain. Itu karena hanya jiwa-jiwa dari alam semesta lain yang dapat mengabaikan prinsip dan aturan takdir di alam semesta ini. Mereka dapat menghancurkan kurungan tanpa takut akan kemampuan mengerikan Desolate untuk mengendalikan kehidupan orang-orang. Setelah Tianxie selesai, semua orang terdiam cukup lama dan tenggelam dalam ketakutan yang mendalam. Duduk di atas mahkota kepala utama Hui, Ziyao mengamati orang-orang dari ketinggiannya. Dia tampak tenang dan santai seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya di tangannya. Dia membiarkan Tianxie mengatakan yang sebenarnya kepada yang lain untuk menghancurkan pertahanan pikiran mereka. Selama mereka dapat mengenali kesedihan mereka, mereka tidak akan berpikir untuk bergantung pada Desolate dan dunia ini. Begitulah cara dia dapat menaklukkan mereka dan membuat mereka bekerja untuknya. Dengan para ahli top itu, dia dapat memenuhi operasi rahasia yang telah direncanakannya selama bertahun-tahun. Garis bawah, jinakkan dan gabungkan dengan Desolate. Pada saat ini, semua orang menerima kejutan keras yang menghantam jiwa mereka. Mereka merasa pusing karena mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk melanjutkan hidup mereka. Hal-hal yang telah mengikat mereka seperti tanggung jawab, perang, pembantaian, dan perlindungan telah menjadi halusinasi. Semua prajurit di sini telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi atau kembali. Selama kau melayani nyonyaku, dia tidak hanya akan memastikan keselamatanmu, tetapi dia juga akan memberimu kesempatan besar. Dia akan membantumu terbebas dari kurungan Desolate. Kau akan bisa terbang bebas di dunia. Pada saat ini, suara Tianxie yang menggoda menuntun mereka, yang menambah aura mengintimidasi dari Ziyao. Beberapa tetua klan dewa dengan kemauan yang lemah mengangguk dengan bingung. Petik 2. Oh maaf, kesempatan besar yang kau katakan tidak menarik bagiku. Tiba-tiba, Xian mendengus. Pikirannya berkedip untuk membuka celah ruang yang menghubungkan ke Grace Mainland. Laut tak berujung muncul kembali. Jadi kau masih ingin menjadi budak yang dipenjara? Ejek Tianxie. Xian mencibir bibirnya dan tidak peduli padanya. Dia melompat ke celah ruang dengan tiba-tiba. Mungkin semua orang di sini adalah tahanan Desolate, tetapi bukan dia. Jiwanya tidak diciptakan oleh Desolate. Dia mandiri. Desolate tidak bisa mengendalikan nasibnya. Selain itu, dia tidak terikat pada makhluk absolute beginning manapun. Saat ini, dia baru saja merasakan energi gelap, semacam kekuatan yang dapat mengubah sesuatu yang busuk menjadi sihir. Selama dia punya cukup waktu untuk memahami fitur-fitur halusnya, dia bisa mencapai level Bloodthirsty. Pada saat yang sama, dia bisa menghindari nasib tragis Bloodthirsty. Mengapa dia harus ditundukkan dan menjadi pelayan Ziyao yang bertindak sesuka hatinya? Lagi pula, itu bukan Ziyao yang sebenarnya. Itu adalah jiwa Hui. Celah ruang ini bisa bertahan untuk sementara waktu. Dia tidak bisa menghancurkannya karena aku menggunakan energi yang sama untuk menciptakannya. Jika kamu ingin pergi, kamu harus bertindak cepat. Xian berbalik dan tersenyum sebelum dia pergi. Wajah cantik Audrey tergerak. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berlari maju dengan kecepatan maksimalnya. Dia mengejar Xian, melesat, dan menghilang ke celah angkasa. Pada saat yang sama, Xuan He, Adele, Frederick, Lady, dan Azure Dragon tidak ragu-ragu untuk waktu yang lama. Mereka melesat maju dengan cepat.
Saat mereka melayang cukup dekat dengan Xian, sebelum celah ruang angkasa tertutup, mereka semua dengan alam yang mendalam telah menghilang. Xiao sedang duduk bersila di atas mahkota kekaisaran. Matanya yang indah menyipit karena dia memiliki sedikit godaan. Sepertinya dia sudah memperhitungkannya. Sebelum celah ruang angkasa tertutup, energi aneh mengguncangnya dan menyimpangkannya. Sebelum menghilang, arah dan tujuannya berubah. Nyonya, Tianxie mengerutkan kening dan menanyakan arah Xiao. Wajah Xiao tidak berubah. Mereka tidak dapat kembali ke incipient extent milik Desolate. Xian dan gadis kecil itu telah menyatu dengan klon Origins of Desolate. Selama mereka tidak dapat kembali, Desolate tidak dapat bangkit. Itu bagus untuk kita. Kemudian, dia melihat ke arah anggota klan dewa, 4 raja surgawi, kepala dari 12 keluarga dan para tetua. Ikuti aku atau aku akan menghancurkanmu. Pilih satu untuk dirimu sendiri. Para prajurit klan dewa dipenuhi dengan rasa takut. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Itu adalah tempat berkabut tanpa langit atau bumi. Sisa-sisa bintang yang pecah, pecahan asteroid mengambang. Lubang-lubang di kehampaan berkelebat dan bergerak aneh seperti mulut monster yang siap melahap korbannya. Aura yang sunyi, dingin, dan tandus memenuhi setiap sudut tempat itu. Lebih jauh dari sana, pecahan-pecahan bintang dan ampas mengambang seperti serbuk gergaji di lautan yang sangat luas. Rasa dingin yang tidak diketahui berlipat ganda di hati Xian. Dia berdiri di atas batu besar berwarna merah tua. Melihat ke daerah yang lebih jauh, dia merasa ngeri. Tentu saja, itu bukan Grace Mainland. Ketika Xian melangkah ke celah angkasa, dia mengerti bahwa ada yang tidak beres. Dia menyadari bahwa suatu energi telah mengguncang angkasa dan memengaruhi teleportasinya. Dia tidak tahu di mana dia berada. Dia melepaskan kesadaran jiwanya dan menemukan bahwa dia tidak dapat mencapai ujung tempat ini. Tempat ini seperti perahu kecil yang mengapung di daerah paling terpencil di lautan tak berujung. Dia tidak dapat menemukan keributan makhluk hidup. Krek. Tiba-tiba, suara berderak muncul bersamaan dengan napas pelan di atas batu seperti berlian di sebelahnya. Xian terkejut. Tubuhnya berkelebat dan dia mendarat di atas berlian besar yang kasar. Dia menatap Audrey dan bertanya dengan heran. "Mengapa kamu di sini?" Audrey tampak sedikit linglung. Gaun hijaunya robek, memperlihatkan pahanya yang putih seperti batu giok dan bersinar yang membuat orang banyak berpikir. Saat dia mendengar suara Xian, dia menjadi tenang dan segera berbicara. "Ini pertama kalinya aku datang ke Grace Mainland. Tempat ini asing bagiku." Sambil berbicara, dia perlahan bangkit, matanya dingin dan jernih. Dia mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, dia menjadi aneh. "Tempat ini bukan Grace Mainland," Xian memaksakan senyum. "Saat kita berteleportasi, Xiao telah memengaruhi celah angkasa. Aku tidak tahu di mana kita sekarang. Yang paling mengejutkanku adalah aku tidak dapat terhubung ke Grace Mainland. Aku tidak dapat menemukan jalan kembali." Setelah dia sampai di sini, dia mencoba untuk terhubung ke asal Grace Mainland. Sayangnya, kesadaran jiwanya seperti batu yang tenggelam ke laut tanpa gema. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Di kosmos itu, begitu pikirannya berkedip, dia dapat terhubung ke asal Grace Mainland dimanapun dia berada. Bahkan jika dia berada di cekungan angkasa yang kacau, dia dapat terhubung ke Grace Mainland dengan cepat dan kembali ke sana hanya dalam sekejap mata. Namun, di area ini, koneksinya dengan Grace Mainland terputus. Dia tidak dapat menangkap sinyal atau koneksi apapun. Tentu saja, area ini bukan Grace Mainland. Ini adalah domain laut kehampaan. Wajah cantik Audrey tampak ketakutan. Xian terguncang keras. Dia meringis. Tempat ini adalah si Domain of Nihility. Audrey memaksakan senyum. "Aku belum pernah ke sini sebelumnya, tetapi aku mendengarnya dari ibuku. Tempat ini adalah si Domain of Nihility. Itu adalah area paling misterius di dunia. Jika Tianxie benar bahwa alam semesta tempat kita tinggal hanyalah incipient extent milik Desolate, si Domain of Nihility telah lolos dari Desolate. Tentu saja, kamu tidak dapat menghubungi Grace Mainland sekarang." Xian memahaminya sekarang. Sebelumnya, dia dapat kembali ke Grace Mainland dalam sekejap karena dia berada di kosmos yang telah diciptakan Desolate. Arus ruang angkasa yang bergolak itu bukan milik Desolate,
tetapi memiliki hubungan magis dengan Desolate. Mereka memiliki banyak jalur di antara satu sama lain. Itulah sebabnya dia dapat bepergian dengan tenang. Namun, si Domain of Nihility ini tidak memiliki sedikit pun hubungan dengan incipient extend milik Desolate. Di area ini, hanya mimpi jika dia ingin kembali ke Desolates incipient extend. Hanya kau yang sampai di sini. Xian merenung sejenak lalu bertanya. Sepertinya Suan He dan yang lainnya juga mengikutiku, tapi aku tidak yakin apakah mereka masuk ke celah angkasa atau tidak. Bahkan jika mereka masuk, aku khawatir mereka akan tersebar di sekitar si Domain of Nihility. Kurasa mereka tidak bisa kembali ke dunia yang kita kenal. Xian tampak getir. Dia mengamati angkasa luas yang bukan miliknya dan berkata, bagaimana kita bisa kembali? Tuhan tahu, Audrey menggelengkan kepalanya. Berhenti sejenak, dia tiba-tiba tampak tercengang. Xian, klon Hui itu dekat denganmu, kan? Tentu saja aku dekat dengannya. Dia, Xian menjawab secara naluriah, tetapi dia berhenti dengan tidak wajar dan tersenyum sinis. Dia teman dekatku, saya tidak pernah membayangkan bahwa dia adalah jiwa Hui. Memang benar bahwa kita tidak dapat memprediksi apapun. Yah, dia bukan hanya teman dekat, bukan. Audrey tampak seolah-olah dia mengerti segalanya. Wajahnya alami, tetapi sudut mulutnya berkedut seolah-olah dia sedang menggodanya. Selama mereka gadis cantik, mereka akan memiliki hubungan denganmu. Kurasa itu agak ambigu. Setelah aku kembali ke Imperial Dark Tribe, aku telah menyelidikimu. Kau orang seperti itu, dia menegaskan. Xian merasa konyol, matanya aneh. Apakah kau terlalu bebas saat kau menjadi gila? Mengapa kau perlu menyelidikiku? Yah, itu karena kau adalah master baru Bloodthirsty Force, Audrey mencibir bibirnya. Xian tidak berbicara lebih banyak. Dia berkonsentrasi mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa energi yang ganas memenuhi tempat itu. Bintang-bintang yang pecah, sisa-sisa asteroid, dan potongan-potongan benda yang tidak dapat dia beri nama tidak diam. Dari waktu ke waktu, mereka bergerak saat si domain bergerak dan dengan perubahan lubang spasial di kehampaan. Tidak jauh dari mereka ada batu berkilau yang melepaskan panas yang menyengat dan gelombang energi yang menakutkan. Dia merasakannya sebentar dan matanya berbinar. Dia segera berlari ke arah batu itu. Audrey terkejut. Dia mengerutkan alisnya dan mengikutinya. Ada batu merah tua yang tertanam di dalam celah batu merah yang terbakar. Batu itu sebesar kepalan tangan, tetapi fluktuasi energi dan gelombang api yang mendidih dari sana begitu dahsyat. Itu adalah inti matahari. Meskipun hanya seukuran kepalan tangan, itu tak ternilai harganya. Bagi orang-orang yang mengolah kekuatan api Upanishad, itu sangat membantu, kata Audrey dengan mata berbinar. Di dalam domain laut kehampaan, itu benar-benar ajaib. Aku mendengar bahwa hanya ahli alam abadi yang bisa bertahan hidup di tempat ini. Kita belum mencapai alam abadi dan alammu bahkan lebih rendah dariku. Bagaimana kita masih aman dan sehat di sini? Xian skeptis. Mungkin kita belum mencapai area berbahaya. Kurasa kita berada di area terluar dari si Domain of Nihility, kata Audrey samar-samar. Seharusnya karena kita menyatu dengan Origin, Xian punya pikiran lain. Dia mengangkat satu tangan untuk meraih inti surya itu lalu menyemburkan api emas. Api itu mengelilingi inti dan memurnikannya. Secara bertahap, batu merah itu meleleh menjadi tetesan api. Dulu aku mendengar dari ibuku bahwa si Domain of Nihility memiliki banyak pecahan senjata ilahi yang kuat. Itu jauh lebih kuat daripada harta rahasia yang kita ketahui. Ada banyak hal yang bahkan tidak bisa kita beri nama. Itu tetap ada di sini setelah pecahnya area bintang dari waktu yang sangat lama. Melihatnya melelehkan inti surya, dia tampak terkejut, bergumam. Aku yakin begitu. Spark mendapatkan sepotong Celestial Ice Jade Flag di sekitar tempat ini. Dia telah memurnikannya menjadi harta karun hidupnya dengan kekuatan yang luar biasa. Xiao mengambil serpihan itu. Kurasa itu bisa menjadi senjata paling tajam di era awal mutlak. Aku khawatir si Domain of Nihility ini dulunya adalah arena makhluk-makhluk awal mutlak. Xian tampak termenung. Kehampaan itu berkabut dengan potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya dan bintang-bintang yang pecah. Bahaya bersembunyi di mana-mana dan muncul dari waktu ke waktu. Tanah di sini tak berujung dan selalu sunyi. Itu seperti dunia yang telah ditinggalkan selama miliaran tahun.
Tidak ada aura atau seberkas makhluk hidup. Xian dan Audrey sedang duduk di potongan belah ketupat dari bintang bulan yang pecah. Mereka menatap kehampaan yang tak berujung, wajah mereka muram. Xian telah menyempurnakan bintang bulan yang pecah ini untuk menjadikannya kapal perang sementara. Menggunakan kekuatan dewanya, ia bergerak cepat seperti meteor yang melesat melintasi domain laut kehampaan. Dengan kecepatan bintang bulan saat ini, ia dapat melakukan perjalanan melalui area bintang yang lebih dari 1 miliar mil dalam sehari. Namun, mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka berkendara di atas bongkahan batu ini. Mereka tidak mendapatkan panen di sepanjang jalan. Mereka tidak menemukan sesuatu yang berharga atau makhluk apapun. Sepertinya hanya mereka berdua yang ada di domain laut kehampaan yang sangat luas dan tak berbatas ini. Perasaan kesepian dan terisolasi secara bertahap bergejolak di hati mereka. Mereka mengira bahwa mereka tidak akan pernah melihat harapan atau ujung lain dari tempat ini. Awalnya, keduanya masih berbicara dan saling menyemangati setiap hari. Kemudian, mereka mengurangi pembicaraan saat melihat sinar putus asa di mata masing-masing. Tempat ini memiliki energi bumi dan surga yang tipis yang dapat mereka gunakan untuk berkultivasi. Namun, energi itu lemah, jadi sangat sulit untuk menggunakan energi di sini untuk memajukan kultivasi mereka lebih jauh. Suatu hari, mata dingin Audrey sedikit cerah. Dia masih mengenakan gaun hijau dan wajahnya yang cantik tidak memiliki setitik debu pun. Lingkaran cahaya samar melindungi tubuhnya yang seksi. Sudah berapa lama? Dia bergumam seolah-olah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Xian membuka matanya yang tertutup saat mendengarnya, wajahnya pahit dan sepat. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang. Kita tidak memiliki konsep waktu di sini. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Tapi menurutku seharusnya sudah lebih dari beberapa saat. Sebelum kita sampai di sini, langit ketiga alam dewa yang baru mulai milikku belum stabil tetapi sekarang, aku baik-baik saja. Aku penasaran apa yang terjadi di dunia kita. Apakah Hui telah menghancurkan dunia kita? Aku tidak tahu kemana ibuku berteleportasi. Jika dia ada di sini, mengapa kita belum pernah bertemu? Audrey sudah lama tidak berbicara dengan Xian. Dan sekarang, ketika dia mulai berbicara, sepertinya dia tidak bisa berhenti. Jika aku tahu kita akan dikirim ke sini, tinggal di sana mungkin bukan pilihan yang buruk. Xian terkejut. Jika kamu tinggal di sana, mungkin kamu tidak akan terbunuh, tetapi jiwamu akan memiliki segel jiwa yang bukan milikmu. Kamu ingin menjadi bonekanya. Audrey tampak lesu. Dia membungkuk dan mendesah. Apapun yang terjadi, dia tetap sangat mempesona. Menurutmu, para ahli di alam abadi dulu datang ke sini untuk melatih diri. Bagaimana mereka bisa masuk? Dan, bagaimana kita keluar dari sini? Tanya Xian sambil mengerutkan kening. Meskipun ibuku adalah seorang ahli di alam abadi, dia juga matriark, jadi dia harus mengelola suku. Dia belum sempat mengunjungi si Domain of Nihility. Dia mengatakan kepadaku bahwa para ahli alam abadi itu telah sampai di ujung dunia kita dan menyeberangi sungai aneh untuk sampai ke tempat ini. Audrey mengerutkan kening dan mengingat kata-kata ibunya. Dia menjelaskan, para prajurit yang datang ke sini dari dunia kita memiliki kompas khusus, yang menavigasi dunia kita. Itulah cara mereka dapat menyelamatkan diri dari tersesat dan akhirnya menemukan jalan pulang. Xian tersenyum pahit. Sungguh tragis bahwa kita tidak tahu arahnya. Kita tidak tahu di mana dunia kita. Kita seperti lalat tanpa kepala yang terbang tanpa tujuan. Daerah ini berkabut dan mereka tidak dapat mengukur waktu atau memeriksa arah. Mereka dibiarkan dengan kesepian dan kedinginan yang tak berujung. Jika seorang pejuang tersesat di sini, kesepian dan keterasingan akan menggerogoti hatinya. Ia akhirnya akan kehilangan akal sehatnya dan tenggelam dalam kegelapan abadi. Di area ini, keputusasaan adalah musuh terbesar seseorang. Jika ia tidak bisa mengalahkan keputusasaannya, keinginannya akan luntur. Dalam situasi tanpa harapan, ia akan memikirkan hasil negatif. Kemudian, ia akan jatuh ke dalam kebingungan dan perlahan-lahan menjadi lebih lemah sampai ia menghabiskan semua vitalitasnya. Aneh, ibu saya mengatakan bahwa area ini sangat berbahaya. Bahaya tersembunyi di mana-mana. Mengapa kita masih aman dan sehat? Audrey penasaran. Xian tidak dapat menjelaskan ini.
Penatua Spark dari klan Dewa telah mengunjungi domain laut kehampaan tetapi ia baru saja mengamati pinggiran domain laut. Ia mendapatkan serpihan giok es surgawi di sana. Menurutnya, domain laut sangat berbahaya. Kecuali bagi para ahli sejati di alam abadi, yang lainnya hampir tidak dapat bertahan hidup. Namun, selama ini, selain keterasingan, kesepian, dan kedinginan, Xian dan Audrey tidak benar-benar menghadapi bahaya apapun yang dapat membuat mereka binasa. Hal ini memenuhi hati mereka dengan keraguan. Apakah itu benar-benar domain laut ketiadaan? Mungkinkah kita salah? Xian terdengar tercengang. Tidak, kita tidak mungkin salah. Audrey membenarkan. Lihat, pecahan bintang yang pecah, ampas asteroid, gua hampa, dan energi yang bergejolak. Itu adalah ciri-ciri domain laut ketiadaan. Kurasa itu karena lokasi kita sehingga kita tidak menemui bahaya apapun. Mungkin kita berada di area yang sangat istimewa di domain laut. Tempat yang mana? Xian terkejut. Aku tidak tahu. Tapi ku dengar dari ibuku bahwa domain laut kehampaan masih memiliki beberapa area yang relatif aman tempat para ahli bisa beristirahat sebentar untuk menyesuaikan kondisi mereka. Ngomong-ngomong, dia juga mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa dipanen di area tersebut. Barang-barang berharga tidak akan muncul di sana, jelas Audrey. Kenapa begitu? Tanya Xian. Dia mengatakan bahwa ada begitu banyak ahli alam abadi yang mengunjungi domain laut kehampaan untuk menjelajah. Mereka sudah selesai mencari barang-barang berharga di zona aman sejak lama. Tidak ada yang tersisa. Hanya area dengan banyak jebakan maut yang mungkin memiliki harta karun yang belum mereka temukan, jawab Audrey dengan suara rendah. Tiba-tiba, dia bangkit. Kakinya yang lurus dan lembut begitu menarik. Sepasang matanya yang jernih dan dalam melesat ke area yang lebih jauh. Dia mendesah, Tianxie berkata bahwa kita telah hidup di Desolates Incipient Extent. Dunia itu bukanlah alam semesta yang nyata. Kurasa makhluk-makhluk dari alam semesta yang nyata dulunya datang ke daerah ini. Namun karena luasnya tak terbayangkan, sulit untuk bertemu mereka. Dia menoleh untuk melihat Xian dan merenung, para cikal bakal Imperial Dark Tribe dulunya bertemu dengan alien di Domain of Nihility. Mereka berasal dari alam semesta yang nyata. Itu rahasia di suku kita. Itu tidak boleh diceritakan kepada yang lain, tetapi kita berada dalam keadaan khusus. Tidak apa-apa jika aku memberitahumu sekarang. Makhluk-makhluk dari alam semesta yang nyata. Apakah mereka makhluk-makhluk absolute beginning? Xian tercengang. Kurasa tidak, Audrey menggelengkan kepalanya. Menurut catatan dari para pendahulu kita, meskipun mereka tampak aneh, mereka tidak sebesar makhluk-makhluk absolute beginning. Pendahuluku tidak dapat berkomunikasi dengan mereka. Mereka bertemu dan kemudian berpisah tak lama setelah itu. Pendahuluku menduga bahwa mereka benar-benar kuat dan tidak lebih lemah darinya. Saat itu, dia berada di langit kedua alam abadi. Xian tetap diam. Dia telah mengetahui kebenarannya sejak lama. Dia tahu bahwa dunia yang pernah dia tinggali hanyalah Incipient Extent milik Desolate. Itu adalah dunia yang diciptakan oleh Desolate. Itu bukanlah alam semesta yang nyata. Domain of Nihility telah menyingkirkan Desolate. Jadi, tidak aneh jika makhluk lain bisa datang ke sini. Di lautan bintang yang sangat besar ini, jika makhluk-makhluk absolute beginning seperti Desolate, Devor, atau Hui bisa eksis, ada makhluk hidup lainnya. Mungkin mereka tidak sekuat makhluk-makhluk absolute beginning, tetapi mereka jelas kuat. Secara teori, tidaklah aneh jika pendahulu suku kegelapan kekaisaran dapat bertemu dengan beberapa alien di wilayah laut kehampaan. Hanya saja mereka berkeliaran di wilayah yang sangat luas dan tidak dapat bertemu dengan makhluk aneh apapun. Saat pikiran-pikiran itu terlintas di benaknya, Xian terdiam cukup lama lalu berkata, kita tidak bisa berdiam diri seperti ini. Mungkin kita harus mencari area berbahaya secara proaktif. Kita bisa menemukan harta karun yang berharga di tempat yang bisa mengancam nyawa kita. Kita bahkan bisa melihat makhluk-makhluk lainnya. Jika mereka tetap berada di zona aman ini, bahkan jika mereka bisa beristirahat selama 100 tahun, mereka tidak akan menemukan jalan pulang. Jika mereka tidak bisa bertemu makhluk lain untuk mempelajari area ini, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari tempat ini. Itu ide yang bagus, tapi kita bahkan tidak tahu di mana area berbahaya itu.
Bahkan jika kita ingin pergi ke sana, kita harus menemukan area yang cocok, kata Audrey dengan enggan. Jika kau memberitahuku bahwa kita bisa memiliki peluang lebih besar jika kita memasuki area berbahaya itu, kita pasti sudah pergi ke sana sejak lama. Saat mengendarai meteor itu, aku bisa merasakan bahwa beberapa tempat sangat berbahaya. Aku mencoba menghindari area-area itu. Saat mereka bergerak, Xian telah melepaskan kesadaran jiwanya untuk merasakan sekitar. Dia mengenali banyak area dengan fluktuasi energi yang mengerikan. Aura di area tersebut membuatnya merasa hidupnya terancam. Karena itu, dia tidak memberi tahu Audrey dan menghindar untuk memastikan keselamatannya sendiri. Dan sekarang, setelah mendengarkan penjelasan Audrey, dia akhirnya tahu bahwa mereka harus mengambil risiko untuk menemukan arah yang benar. Mereka harus secara proaktif melompat ke perangkap maut tersebut. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Audrey menegur dan menyalahkannya karena membuang-buang waktu mereka. Kamu tidak dapat menanggung bahaya di sana. Aku hanya ingin menjagamu tetap aman, Xian memberinya senyum paksa. Kamu berada di langit pertama alam dewa yang baru lahir. Aku yakin kamu tidak dapat bertahan hidup di tanah yang aku rasakan. Jangankan Audrey, bahkan Xian tahu bahwa area tersebut sangat berbahaya sehingga dia tidak dapat memastikan keselamatannya sendiri. Karena itu, dia tidak memberi tahu Audrey. Kamu meremehkanku. Mata Audrey menjadi dingin. Baiklah, kita harus terus maju. Saat kesadaran jiwaku mendeteksi bahaya, kita akan sampai di sana. Kuharap kau bisa melakukan yang terbaik dan mengejutkanku saat itu, Xian tersenyum santai. Audrey mendengus. Yah. Aku salah satu prajurit dengan origins. Meskipun wilayahku rendah, aku bisa melindungi diriku sendiri. Aku tidak akan bergantung padamu. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Xian membuka matanya saat mengendarai pecahan bintang bulan yang transparan dan melihat ke suatu arah, wajahnya tegas. Gelombang energi yang kacau datang dari arah itu. Ledakan yang menghancurkan dunia menggelegar di mana-mana dengan bila-bila angkasa yang merobek kehampaan. Xian merasakan jiwanya menggigil. Xian yakin bahwa area yang telah dirasakan oleh kesadaran jiwanya dipenuhi dengan bahaya. Audrey berkata bahwa mereka hanya bisa bertemu makhluk-makhluk lain di zona-zona berbahaya seperti itu. Selain itu, mereka bisa berkesempatan untuk mendapatkan material atau barang-barang yang luar biasa dan berharga di domain laut ketiadaan. Apakah kamu menemukan sesuatu? Setelah pembicaraan sebelumnya, Audrey telah memperhatikan gerakan Xian secara diam-diam. Melihat wajahnya berubah tegas, dia tidak takut. Dia menjadi gembira. Cahaya yang indah bersinar di wajahnya yang seperti batu giok. Sambil bergumam, dia berdiri. Pahanya yang lembut bergerak dan dia seperti kupu-kupu hijau yang lincah. Area ini dipenuhi dengan pecahan-pecahan planet seperti bintik debu besar yang mengambang di luar angkasa. Dari daerah yang sangat jauh di depan mereka dapat melihat hujan meteor yang tebal melesat ke daerah tempat berkumpulnya energi yang kacau. Petir menyambar seperti naga raksasa yang marah membubung ke langit. Guntur bergemuruh dan mengguncang jiwa orang-orang. Bilah-bilah tajam itu seperti sabit yang membelah dunia. Bilah-bilah itu bahkan dapat memotong bintang-bintang yang pecah menjadi potongan-potongan besar seperti memotong tahu yang lembut. Bilah-bilah tajam itu adalah bilah luar angkasa yang terkenal karena sifatnya yang cepat dan ganas. Meskipun tidak dibuat oleh ahli manapun dengan kekuatan luar angkasa Upanishad, bilah-bilah itu jauh lebih tajam daripada bilah yang dapat dibuat The Charlos dengan kemampuan terbaiknya. Xian tidak ragu bahwa bilah-bilah itu dapat memotong-motong para ahli di alam abadi dengan mudah. Daerah itu, dia memasang wajah muram dan menunjuk ke daerah tempat berkumpulnya bintang-bintang jatuh. Dia diam-diam mendesak energinya dan kemudian menoleh ke Audrey. Apakah kamu siap? Mata indah Audrey menatap ke tempat itu. Dia tampak terkejut dan takut. Merenungkan sejenak, dia mengangguk dengan tegas. Aku siap. Xian tidak berkata apa-apa lagi. Bintang bulan berbentuk belah ketupat di bawah mereka berubah menjadi cahaya bulan yang dingin dan jernih dan melaju kencang menuju area berbahaya itu. Napas Audrey menjadi pendek. Payudaranya yang berwarna susu menonjol keluar dan cahaya yang cemerlang memenuhi matanya. Aliran energi yang kacau dan ganas melesat seperti percikan api atau seperti jutaan kunang-kunang. Sisa-sisa energi itu terlihat dan melesat tajam seperti hujan jarum baja yang ganas.
Awalnya, dia tidak menggunakan kekuatan dewa untuk menciptakan sangkar cahaya yang melindungi. Dia bertindak seolah-olah dia marah pada Xian, jadi dia mencoba untuk bersikap berani dan menggunakan tubuhnya untuk melawan energi tersebut. Dengan demikian, percikan api melesat dan menghancurkan gaun ketatnya, menciptakan lubang seukuran kuku jari dan memperlihatkan banyak kulitnya yang putih dan memesona. Ketika mereka mendekat, Audrey menemukan bahwa meteor yang melesat itu sebenarnya adalah asteroid raksasa. Batu-batu kosmik itu memiliki begitu banyak warna. Beberapa berwarna merah delima, beberapa berwarna oranye merah, dan beberapa bahkan tampak seperti berlian. Namun, mereka ada dalam berbagai bentuk. Asteroid-asteroid itu tidak datang dari daerah tempat mereka berada, tetapi dari arah lain yang berwarna abu-abu berkabut dengan miliaran asteroid yang mengambang seperti lautan. Pada saat ini, asteroid-asteroid itu tampaknya diaktifkan dan diberi kehidupan. Mereka bergerak, berkelompok, dan melesat ke arah mereka. Sepertinya ada kekuatan tak dikenal yang mengendalikan mereka dan membuat mereka terbang cepat menuju daerah gelap. Ada jutaan dari mereka. Saat mereka terbang, mereka bertabrakan dan meledak. Gelombang kejut dari ledakan itu cukup untuk menghancurkan para ahli langit pertama alam abadi. Percikan yang mengenai Audrey adalah gelombang kejut dari ledakan asteroid. Meskipun itu hanya gelombang kejut, percikan itu sangat tajam sehingga membuat banyak lubang di gaunnya. Xian berdiri bersama Audrey di bintang bulan yang pecah. Mereka masih jauh dari arus asteroid itu. Dia berbalik dan memandangi pakaian baru Audrey dengan penuh minat. Dia menyeringai dan mengerutkan alisnya. Wah, gaun barumu terlihat sangat bagus. Aku sangat menyukainya. Jangan berubah. Biarkan aku melihatnya sebentar. Haha. Banyak area misterius dari kulit Audrey yang seperti batu giok terekspos di bawah lubang-lubang di pakaiannya. Itu membuat orang kehilangan akal sehatnya. Xian merasakan gairahnya meningkat tinggi ketika dia melihat dada, paha, pinggang, dan bahkan bokongnya yang sempurna. Matanya menjadi sangat panas saat dia terus menyeringai jahat. Mati saja. Api redup dan dingin keluar dari bibirnya yang basah dengan aura kehidupannya. Itu langsung mengenai dada Xian. Aura dingin dari api surga yang sangat dingin itu seperti seember air es yang menyiramkan gairahnya dan memadamkannya. Bahkan rambutnya berubah menjadi es yang tajam. Kamu pantas mendapatkannya. Audrey tampak dingin. Matanya yang cerah menunjukkan bahwa dia geli. Tubuhnya yang lincah bergerak. Bayangan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya dan melindunginya dari tatapan telanjang Xian. Dia berputar 3 kali di tempatnya. Jiwa-jiwa yang telah meninggal di sekitarnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia mengenakan gaun biru tua. Ujung alisnya berkedut saat dia mencoba menahan senyumnya. Baiklah, apakah api nafsumu padam? Belum, Xian tidak berubah pikiran. Saat jiwanya berkedip, es di tubuhnya mencair, gumpalan api dingin memantul kembali ke Audrey. Dia menelannya. Itu adalah api surga origin miliknya. Ledakan. Tiba-tiba, batu bulan di bawah mereka berakselerasi. Batu itu tidak lagi mendengarkan kendali Xian dan menuju ke area gelap itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sama seperti jutaan batu di sekitar mereka. Audrey tercengang. Dia tidak bertengkar dengan Xian lagi dan berteriak. Sepertinya ada kekuatan yang menarik asteroid-asteroid itu. Kita juga terpengaruh. Kita tertarik ke area itu. Jangan mencoba bersikap berani. Gunakan kekuatan dewa untuk menciptakan penghalang pelindung dengan banyak lapisan untuk menutupi tubuhmu. Wajah Xian tampak berat dan tegas. Dia duduk di atas batu dan berkata, "Datanglah padaku. Lebih baik mendekat. Gelombang kejut dari ledakan asteroid cukup untuk menghancurkan tulangmu. Kau harus berhati-hati." Begitu dia selesai berbicara, 2 asteroid raksasa bertabrakan sekitar 10.000 meter dari mereka. Energi dari tabrakan itu menggelegar seperti hulu ledak nuklir yang menghantam. Gelombang kejut itu tampaknya mendistorsi bahkan kekosongan dan menciptakan reaksi berantai. Batu-batu yang mengapung di dekat mereka juga meledak. Gelombang kejut itu tidak berhenti dan menuju ke arah Xian dan Audrey. Audrey ingin membalas 1 atau 2 kalimat, tetapi kemudian, dia merasakan gelombang kejut yang dahsyat. Wajahnya yang cantik langsung berubah dingin. Dia melesat ke arah Xian seperti kilat dan duduk di sebelahnya. Kandang cahaya zamrud bergoyang dan menutupi tubuhnya saat kekuatan dewanya didesak.
Sebagai putri dari suku kegelapan kekaisaran, dia telah menguasai kekuatan jiwa khusus Upanishad dari suku kegelapan kekaisaran. Kepekaannya tajam dan dia selalu memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan serangan. Dia mengerti bahwa gelombang kejut yang akan datang dapat membahayakan tubuhnya. Karena itu, dia bertekad dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia memutuskan untuk pindah ke Xi'an untuk mencari perlindungan. Perisai bintang. Xi'an berteriak dan 10 sinar cahaya bintang melesat keluar dari tangannya. Pita cahaya bintang itu seperti tali yang melingkari asteroid di sekitarnya dan menariknya ke arah keduanya untuk menciptakan dinding batu. Dinding asteroid bergetar beberapa kali dan kemudian mereda. Xi'an menarik kembali energinya. Asteroid-asteroid itu menyebar dan kemudian terus mengalir maju. Audrey tampak heran saat berkata, ada secercah jiwa yang lemah di dalam batu di sana. Itu bukan makhluk. Kurasa itu pecahan senjata dewa. Dia melihat asteroid di depan mereka. Asteroid itu sebesar bintang kehidupan kecil. Asteroid itu memiliki bentuk segi delapan yang tajam dengan warna coklat tua. Asteroid itu tampak seperti lempengan besar. Beberapa rumput pendek tumbuh di permukaannya, yang membuatnya tidak biasa dibandingkan dengan asteroid tandus lainnya di sekitarnya. Mari kita lihat. Xi'an menenangkan diri untuk mengamati. Dia terkejut. Kemudian, dia mendorong batu bulan yang mereka tumpangi dan menggandakan kecepatannya. Mereka meluncur melalui banyak asteroid di sekitar dan menuju ke batu aneh yang dilihat Audrey. 15 menit kemudian, gemuruh. Batu bulan mendarat di asteroid berwarna coklat tua itu. Xi'an dengan cepat mendarat di permukaan batu itu. Pikirannya berkelebat dan mengirimkan kesadaran jiwa yang dapat merayap ke setiap sudut ke semua retakan kecil di permukaan asteroid itu. Setelah beberapa saat, dia menjadi bingung. Cahaya aneh melesat keluar dari matanya. Audrey tiba-tiba muncul di sampingnya, alisnya terangkat. Dia melangkah menuju suatu tempat. Tempat yang kurasakan ada di sana. Xi'an tidak berbicara. Dia tampak termenung dan mengikutinya seperti bayangannya. Asteroid berwarna coklat tua ini memiliki banyak jenis rumput liar yang aneh. Rumput itu tingginya sekitar setengah meter dan setajam gergaji dengan vitalitas yang kuat. Jenis rumput hijau tua yang aneh ini memenuhi setiap sudut asteroid itu. Sekilas, itu seperti karpet hijau. Saat asteroid itu terbang, rumpun-rumput itu bergoyang lembut seperti tangan yang melambai. Mereka tampak sangat aneh, sungguh. Seketika, kaki Audrey yang cantik berhenti bergerak. Dia membungkukkan tubuhnya untuk melihat lubang gelap di permukaan asteroid. Lubang itu cukup besar untuk dimasuki satu orang. Begitu gelapnya sehingga dia tidak bisa melihat apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengar angin menderu kencang menusuk telinga. Jiwa lemah itu ada di dalam gua. Aku akan ke sana untuk memeriksanya. Audrey berbalik dan menatap Xi'an untuk meminta pendapatnya. Tunggu sebentar, Xi'an mengerutkan kening dan berkata, rasanya tidak enak. Aku tidak tahu mengapa aku mendapat firasat buruk begitu aku mendarat. Aku baru saja menggunakan kesadaran jiwaku untuk menutupi seluruh asteroid. Aku menemukan bahwa asteroid ini hanya memiliki gua itu. Selain itu, hanya satu orang yang bisa masuk dalam satu waktu. Apa maksudmu? Audrey tidak mengerti maksudnya. Gunakan kesadaran jiwamu untuk memeriksa area ini dengan saksama. Bisakah kau merasakannya seperti filamen jiwa yang menyebar kemana-mana? Xi'an bergumam. Filamen jiwa menyebar. Audrey terkejut. Dia menenangkan diri untuk merasakan. Dia samar-samar merasakan sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Rumput hijau. Itu rumput hijau di sini. Xi'an berubah warna dan berteriak, meskipun rumput hijau bisa lebih kuat, ia tidak bisa bertahan hidup di sini. Rumbai rumput yang kita lihat di asteroid ini adalah filamen jiwa. Itu adalah filamen jiwa yang lemah. Fluktuasi jiwa yang kamu rasakan seharusnya berasal dari benda-benda ini. Tidak benar. Fluktuasi jiwa berasal dari gua ini. Audrey menggelengkan kepalanya. Itu muncul segera setelah kita mendarat di batu ini. Fluktuasi jiwa berasal dari gua setelah itu. Mungkin ia mencoba memikat kamu dan aku ke gua, kata Xi'an dengan ragu. Mungkinkah seperti itu? Audrey merasa lucu, dia pikir Xi'an terlalu memikirkannya. Dia pikir tidak mungkin ada sesuatu yang bisa menjebak mereka di laut domain kehampaan yang sunyi ini. Kita harus mengujinya terlebih dahulu, Xi'an memandang dengan hati-hati.